Akibat pergaulan bebas, bab 15. Alina menelan ludah. Ya, katanya kemudian lirih. Alina terdiam. Ia tidak tahu reaksi apa yang akan Sally tunjukkan. Andai gadis itu tahu ia baru saja melakukan tes kehamilan. Akan tetapi Sally melihat gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Alina. "Kamu baik-baik saja kan, Alin?" tanyanya kemudian. Alina hanya tersenyum. Ya. Yakin? Tanya Sally lagi penuh selidik. Alina menghembuskan nafas panjang. "Hei, ada apa? Kamu sedang ada masalah dengan Aldo?" Alina terdiam, mendapat pertanyaan yang bertubi-tubi dari Sally. "Entah, apakah aku harus menceritakan semua ini kepadamu atau tidak, Ser?" jawab Alina kemudian. "Alina, aku tidak bisa memaksamu untuk menceritakan semua masalahmu kepadaku. Tapi kamu harus ingat, aku siap mendengar apapun yang menjadi masalah hidupmu." Alin hanya menghembuskan nafas panjang. Gadis itu terlihat bingung. Aku baru saja melakukan tes kehamilan, Ser," katanya kemudian lirih. "Apa?" Sally terkejut mendengar kata-kata Alina. "Dan hasilnya?" "Ya, syukurlah, hasilnya negatif. Entahlah, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan apabila hasil tes positif. Membayangkan saja aku ngeri, Ser. Aku belum pernah merasa setakut ini." Sally tersenyum. "Alina sayang, semua bisa saja terjadi. Kamu harus bisa lebih berhati-hati lagi ya. Jangan sampai apa yang kamu takutkan terjadi. Itu akan menjadi masalah besar untukmu." "Ya, aku tahu. Kadang kita terlalu ceroboh dan tidak memikirkan akibatnya. Aku bisa saja hamil dan..." Alina tidak melanjutkan kata-katanya. "Ser, aku benar-benar takut." "Alin, semua akan baik-baik saja," ucap Sally sembari menggenggam erat tangan Alina. "Kamu tahu apa yang baik dan buruk untukmu. Kalau kamu merasa apa yang kamu lakukan selama ini dengan Aldo salah, ya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." "Apa? Menolak ajakannya untuk berhubungan intim?" Sally menatap wajah Alina dan kemudian menganggukkan kepala. "Setidaknya kamu harus bisa meyakinkan Aldo untuk tidak sering melakukan hubungan badan secara bebas, Alin." Alina menghembuskan nafas panjang. "Entahlah, Ser. Ia pasti akan marah setiap kali aku menolak ajakannya. Aku takut ia akan meninggalkanku." Sally terdiam. "Kalau begitu, yakinkan dia untuk melakukannya secara aman dan jangan ceroboh." Alina hanya menganggukkan kepala. "Ya," ucapnya kemudian lirih. "Kamu mencintainya, Alin?" "Ya, sangat. Aku sangat mencintainya, Ser. Dan aku selalu merasa takut akan kehilangan dirinya." Sally tersenyum mendengar ucapan Alina. Kedua gadis itu pun terdiam. "Ser, kamu mau pergi?" tanya Alina melihat Sally terlihat gelisah dan selalu melihat ke arah jam. "Iya sih, aku ada janji dengan seseorang." "Ah, baiklah, aku harus pulang," kata Alina sembari bangkit dari duduknya. "Alina, maaf ya." "Gak apa-apa, Ser. Santai aja. Lain kali kita bisa ketemu lagi. Terima kasih ya, sudah mau mendengar keluh kesahku." Sally hanya tersenyum dan kemudian mengangguk. "Oke, kamu hati-hati ya. Semua akan baik-baik saja, oke?" Alina menganggukkan kepala dan kemudian berpamitan. Alina keluar dari tempat kos yang dulu pernah menjadi rumah untuknya berteduh. Dengan diiringi tatapan mata sayu Pak Sobri, orang yang sangat peduli dengan Alina selama ini. Alina sempat tersenyum ke arah pria baru baya itu yang bahkan tidak akan melepaskan pandangannya sebelum Alina benar-benar hilang dari pandangannya. Sebelumnya gadis itu memberikan amplop berisi beberapa lembar ratusan ribu rupiah kepada Pak Sobri sebagai tanda terima kasihnya kepada pria baru baya itu yang telah banyak membantunya selama ini. Pak Sobri sempat dengan tegas menolak pemberian Alina. Akan tetapi Alina memaksa dan akhirnya Pak
Pak Sobri menerima pemberian Alina itu. Dan Pak Sobri pun melambaikan tangannya melepas Alina pergi. Sepanjang perjalanan pulang kembali ke kosnya yang baru, gadis cantik itu terlihat sering termenung. Wajahnya murung. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Yang pasti, Alina sedang merasa tidak baik-baik saja. Gadis cantik itu sedang merenungi apa yang selama ini. Hidup sendiri tanpa orang tua merupakan tantangan tersendiri bagi Alina. Ia tidak hanya dituntut untuk hidup mandiri. Segala keputusan yang berhubungan dengan dirinya, Alina lah yang menentukan, entah itu baik maupun buruk. Tidak ada lagi mama yang selama ini ia anggap terlalu ikut campur dalam hidupnya, yang membuat Alina merasa terkekang dan hidup dalam kontrol sang mama. Dan di saat Alina mendapatkan kebebasan yang selama ini ia damba, Alina seakan lupa ia memiliki tanggung jawab yang tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga nama baik keluarganya. Tiba-tiba Alina teringat kedua orang tuanya. Sekalipun kedua orang tuanya, terlebih mamanya yang sangat protektif kepadanya, adalah semata untuk kebaikannya. Dan Alina baru menyadari setelah ia mengkhianati kepercayaan dari orang tuanya yang susah payah ia dapatkan. Alih-alih berusaha untuk membuktikan bahwa ia dapat memegang amanah kedua orang tuanya, gadis itu terlihat gelisah. Ternyata tes kehamilan yang pernah ia lakukan beberapa hari yang lalu sangat mempengaruhi mood Alina. Ia sering merasa takut setiap kali ia dan Aldo akan melakukan hubungan intim. Ketakutannya itu sangat mempengaruhi sikap dan perilaku Alina. Kecemasan yang berlebihan membuat Alina sering dilanda kepanikan, dan itu membuat Aldo merasa tidak nyaman. Mereka sering bertengkar hanya karena hal-hal kecil. Kalau sudah begitu, Aldo akan memilih untuk tidak mendekati Alina dan memilih untuk pergi bersama teman satu gengnya. Dan di saat Alina sendiri tanpa Aldo di sisinya, Alina merasa hampa. Akan tetapi, Alina berusaha untuk membuat dirinya senyaman mungkin. Bersambung, selamat membaca. Terima kasih.